Nah, sebelum kita masuk materi mempelajari Al-Quran, perlu saya sampaikan motivasi lah, yang menjelaskan fadilah keutamaan membaca kitab suci Al-Quran yang sumbernya kami ambilkan dari sabda Rasul. Nah, apa toh keutamaan baca Al-Quran itu bagi si pembacanya? Nah, itu ada hadis, yaitu satu, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asra amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Artinya apa? Dari Mas'ud, Abu Mas'ud itu berkata bahwa mendapatkan informasi dari Rasulullah, yang Rasulullah itu bersabda yang intinya, man qara'a harfan minal kitabillah, maka siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, baginya itu diberi oleh Allah, disediakan oleh Allah, yaitu satu kebaikan. Kemudian kebaikan yang dijanjikan satu kebaikan tadi itu dilipatkan 10 kali pahalanya. Jadi kalau kita membaca satu huruf Al-Quran saja sudah tersedia hasanat kebaikan dari Allah SWT, yaitu 1 kalikan 10, itu satu huruf. Dan Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya satu huruf, tidak. Alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, nah itu tidak satu huruf tapi itu 3 huruf. Bayangkan, itulah pahala yang disediakan oleh Allah. Masa kita tidak ingin? Sebagai umat Islam harus sadar itu. Kita harus mau belajar Al-Quran, mengetahui isinya, sehingga kita dapat mengamalkan, sehingga kita itu dapat kebaikan dari Allah yang banyak sekali dengan kegiatan yang demikian itu. Itu satu hadis yang dikemukakan oleh Abu Mas'ud tadi seperti itu. Mari kita pegang sekali lagi. Kita baca satu huruf, diberi satu hasanat kalikan 10. Ini kita pegang. Yang kedua, An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu umat Islam, ya. Ini sabda Rasul, sebaik-baik kamu dari umat Islam yaitu orang yang mau belajar Al-Qur'an, setelah memahami, setelah mengerti isinya, lalu mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, di sini bagaimana? Apakah kita itu ingin untuk menjadi orang yang dianggap paling baik menurut pendapat Rasulullah tadi? Yaitu syaratnya mau belajar Al-Quran dan kemudian mau mengajarkan kepada orang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pemirsa semuanya, kalau kita sudah mempelajari Al-Quran bersama saya di sini ini, lalu nanti selesai satu tahapan, berarti bapak-bapak dan ibu adik semua itu dapat pengertian Al-Quran itu, lalu diajarkan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, itu berarti Anda sudah menjadi orang yang paling baik di sisi Rasulullah. Kita mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita cita-citakan, kita bercita-cita menjadi orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Nah, itu hanya kita ingin itba Rasul, mengikuti jejak Rasul yang mengajarkan kepada kita supaya kita mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Itu hadis yang kedua. Nah, ini saya ambilkan dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wala yazidud dhalimina illa khusara. Dan kami Allah telah menurunkan Al-Quran, dan kami Allah telah menurunkan dari Al-Quran itu ada mahwa sifat, ada penawar, ada suatu penawar. Artinya kalau kita belajar Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada penawar atau obat, dan ada rahmat.
dari Allah bagi orang yang mukminin, yang iman. Tapi kalau orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Al-Quran, dia mengejek Al-Quran, pokoknya melecehkan Al-Quran, itu orang dolim. Nah, orang yang seperti itu tidak mendapatkan manfaat sedikitpun dari Al-Quran. Orang lain menerima Al-Quran, dipelajari, dapat pahala. Tapi kalau orang yang dolim tidak mau Al-Quran, dia tidak dapat apa-apa, bahkan yang didapat dia akan kerugian saja. Orang temannya lain itu mau belajar, dapat pahala, dia tidak mau, malah mengejek dengan Al-Quran. Ya sudah, dia tidak dapat apa-apa. Orang yang demikian itu tidak, artinya apa-apa itu tidak dapat pahala dari Allah, dan mereka itu rugi. Orang dikasih petunjuk supaya diikuti, supaya dapat pahala, kok nggak mau. Itu tadi surat Al-Isra ayat 82. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an al-baitil kharib. Sesungguhnya orang-orang yang dalam hatinya itu tidak berisi Al-Quran, tidak berisi ayat-ayat Al-Quran sedikit pun, orang macam itu oleh Rasulullah dimisalkan seperti rumah yang kosong atau rumah yang rusak. Bayangkan, kalau hati ini seperti rumah kosong, rumah rusak, itu kan tidak ada penghuninya. Jadi kalau tidak ada yang menghuni, siapapun boleh masuk ke rumah itu. Ya, wah, pemulung malam-malam masuk rumah itu, pencuri masuk rumah itu. Artinya apa? Hati yang kosong dari ayat Al-Quran itu, semua perbuatan yang dipimpin setan yang jelek-jelek itu masuk semua pada orang itu. Ya toh? Ada orang masuk rumah itu, ada orang main judi, ya silakan main judi di rumah itu. Artinya kita lalu ikut dan tidak punya Al-Quran dalam hatinya itu. Malah tempat yang kosong itu tempat minum-minum bersama, tidak ada yang mengganggu. Sudah, perbuatan apapun jangan jahat masuk ke semua. Maaf, karena banyak disinyalir bahwa bangsa Indonesia, kalau dilihat dari hadis Rasulullah seperti ini, banyak juga orang-orang Indonesia sebagai rumah kosong, rumah rusak. Isinya tidak ada isi Al-Quran sama sekali. Buktinya apa? Banyak perbuatan jahat dilakukan orang-orang seperti itu. Orang yang hatinya tidak ada Al-Quran, yaitu ya minum enak saja, judi enak saja, bahkan minum saja berlomba-lomba di antara kalangan muda itu sampai mati di tempat. Itu karena apa? Hatinya kosong dari ajaran Al-Quran. Ya, semua perbuatan yang dipimpin setan dilakukan semua oleh orang-orang yang tidak punya Al-Quran dalam hatinya itu. Makanya supaya kita tidak diberi predikat orang yang berupa rumah kosong, yang misalkan sebagai rumah kosong, isilah hati kita ini dengan Al-Quran supaya kita tidak seperti rumah kosong, seperti rumah rusak yang akan dimanfaatkan oleh perbuatan-perbuatan yang dipimpin oleh setan itu tadi. Itu hadis dari Rasul mengajarkan seperti itu. Lalu ada lagi hadis ini, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah mengelus dadanya sambil mengatakan, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati ini, maksudnya hati yang dalam dada ini, membayangkan hatinya orang banyak, begitu loh Rasulullah mengatakan itu, tapi dengan mengelus dadanya, di dalam hati ini, sungguhnya hati ini, ya, dalam hati ini, tasdaul hadidu idza asobahul ma. Jadi hati ini bisa berkarat. Loh, hati kok berkarat? Seperti besi yang kena air lalu berkarat. Lah, maksudnya hati yang berkarat itu yaitu hati yang kena kotoran-kotoran. Artinya tidak ada isi Al-Quran sama sekali. Umpamanya
Quran itu kalau dibaca ada yang mengatakan bahwa kita itu supaya tidak jadi orang bakhil, ya harus infak, harus sedekah, harus zakat dan sebagainya. Tapi karena di dalam hati itu tidak ada ilmu Al-Quran seperti itu, ya sudah, punya harta benda digenggam sendiri, dimiliki sendiri untuk dia sendiri, yaitu orang bakhil. Karena apa? Hatinya berkarat karena tidak tahu isi Al-Quran. Ada perintah yang memerintahkan kita harus infak, sedekah dan sebagainya tadi. Bakhil terus orang seperti itu. Terus umpamanya dalam Al-Quran dijelaskan aqim sholat, dirikanlah sholat. Karena orang tidak pernah baca Al-Quran, tidak tahu ada isinya Al-Quran seperti itu, suruh sholat, ya tidak sholat. Karena tidak sholat berarti hatinya ya kotor lagi, ya, berkarat lagi. Nah, tapi kalau orang belajar Al-Quran diperintahkan, oh ada perintah sholat toh, ya salat, ya otomatis hatinya ya karatnya sedikit berkurang gitu. Lalu kila ya Rasulullah, kalau dikatakan para Rasulullah, ya Rasulullah, fama jidauha. Nah, bagaimana atau dengan apa untuk membersihkan karat yang ada dalam hati itu? Qala kathratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Untuk menghapus karat-karat yang ada dalam hati, yang mengkotori hati sehingga dia itu tidak tahu petunjuk dari Allah, yang dilakukan hanya yang jahat-jahat saja, seolah Allah tidak melarang itu, ya korupsi dilakukan, sokok menyokok dilakukan, sudah macam-macam itu, ya, membuat pabrik ekstasi yang untuk merusak manusia dilakukan. Itu semuanya perbuatan-perbuatan orang yang hatinya berkarat. Lalu tadi Rasul menjelaskan, ditanya oleh sahabat, lah untuk membersihkan hati yang berkarat itu bagaimana? Itu ada dua yang dikemukakan oleh Rasulullah, yaitu apa? Satu, hendaklah banyak-banyak mengingat akan mati. Nah, orang itu kalau sudah ya mengingat mati, kebanyakan takut itu. Sebab kalau sudah mati tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki dunia itu, yang dicari dengan cara bermacam-macam cara, ada yang halal, ada yang tidak halal. Nah itu maunya mau mati terus jika dia tidak mau mati. Sebab apa? Kalau sudah mati, ingat, orang mati itu paling banter yang dibawakan hanya 3 lembar kain putih sebagai pembungkus. Nah kalau sudah sampai di sana, dikubur, semua harta benda ditinggalkan semua. Tidak bisa ngambil manfaat dengan benda-benda yang ditinggalkan itu. Makanya mereka takut mati. Nah, kalau supaya tidak karatan hatinya oleh Rasulullah, justru harus banyak mengingat mati. Artinya apa? Ya, hatinya dibersihkan dengan pelajari ajaran agama, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Itu nanti kalau sudah tahu ilmu seperti itu, insya Allah perbuatan jahatnya akan berkurang, ya toh? Takut untuk berbuat jahat, lalu bertobat, lalu ibadah kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu terus, insya Allah hadis Rasul itu manjur. Artinya apa? Orang yang hatinya berkarat itu bisa disembuhkan karatnya itu dengan cara memperbanyak ingat kepada kematian.